Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Rahmawan, mahasiswa PPG dalam jabatan B2 tahun 2024 di LVTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5242110174. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran di PASEDE kelas 8 SMP Negeri 5 Tarogong Kidul guna memenuhi tugas uji kinerja program profesi guru dalam jabatan dengan judul penerapan model problem based learning pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah ini baik. Alhamdulillah ini baik. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Akan pimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bariktu min kulli dini yukhalifu dinal Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian sudah membacakan doa. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Sekarang silakan kalian periksa kerapihan dulu, lihat, dirapikan dulu bangkunya. Barangkali ada yang ada sampah di dalam mejanya. Matikan bukunya, sudah disiapkan di mejanya. Siap ya, sudah ya. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada di antara teman kalian yang tidak hadir ya. Di antara kalian ada yang tidak hadir? Siapa? Yuyun. Siapa? Yuyun. Oke, kenapa? Sakit. Siapa lagi? Ada? Devira, kenapa? Izin apa? Kenapa? Ada keperluan. Baik, mudah-mudahan bagi yang berhalangan hadir atau sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan bisa ketemu lagi, berjumpa bersama kita untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Baik, anak-anak, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Negara
sebuah kesemangatan untuk kita belajar ya pada hari ini. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian sebelum memasuki pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bapak sudah mempunyai 4 pertanyaan ya. Dari pertanyaan yang akan Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Siapa saja yang bisa dan berani untuk menjawabnya ya. Pertanyaan pertama yaitu, pernahkah kamu mendengar istilah amanah dan jujur? Menurutmu apa arti kedua sifat ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan Anissa. Ya, saya pernah mendengar istilah amanah dan jujur. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab yang diberikan, baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun menjaga hak orang lain. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai amanah dan jujur? Siapa yang mau menjawab? Oke, Aris, silakan jawab. Seperti janji yang telah dibuat kepada orang lain, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, dan jujur dalam segala situasi meskipun sulit, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan baik di sekolah, rumah maupun lingkungan. Baik, jawabannya luar biasa ya, dua-duanya menjawab dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga ya, kita coba renungkan, adakah pengalamanmu yang membuatmu merasa bangga karena telah berperilaku amanah atau jujur? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silakan Ridho. Salah satu pengalaman yang membuat saya bangga adalah ketika menemukan dompet di jalan dan mengembalikannya. Menurutmu apa manfaat yang bisa kita rasakan jika selalu menjaga amanah dan bersikap jujur, terutama sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan? Siapa yang mau menjawab? Silakan Rizka. Mendapat kepercayaan dari orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Membangun karakter yang kuat sebagai calon pemimpin di masa depan. Membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kejujuran. Menjauhkan diri dari konflik akibat kebohongan atau pengkhianatan. Mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan karena hidup tanpa kepalsuan. Baik, kita kasih aplaus buat rekan-rekan kalian yang sudah menjawab 4 pertanyaan. Nah, kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Jadi pribadi berintegrasi dengan Tentang Oke, tentang kita Allah. apa? Yang pertama apa? Toh? Kedua? Ketiga? Terakhir? Maupun Quran. Nah, Allah sudah memberikan amanah kepada umatnya, khususnya umat muslim terkait masalah kita. Berarti kalau berhubungan dengan perkataan amanah, berarti apa yang harus kita lakukan? Menjalankannya. Pedoman umat muslim apa? Al-Quran. Memahami dan memaknai dari pembelajaran sebelumnya terkait kitab-kitab yang memang wajib kita imani, yaitu khususnya umat Islam, yaitu kitab Al-Quran. Bisa dipahami ya? Baik, nah sekarang Pak Iwan akan menyampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak Iwan sampaikan. Ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. Pembelajaran di bab 3. Coba dibuka bukunya di bab 3. Tentang apa judulnya? Menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Untuk langkah selanjutnya Pak Iwan mau menyampaikan terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan membahas terkait masalah amanah dan jujur. Peran amanah dan jujur itu sangat luar biasa yang memang harus kita miliki, karena kalau kita tidak punya fondasi sifat amanah dan jujur, maka hidup kita tidak akan terarah. Makanya akan sangat penting dan akan berhubungan dengan belajar kita juga. Kalau kita tidak amanah dalam belajar pun sama, tidak akan mendapatkan apa-apa. Contoh, ketika kalian mengerjakan tugas,
Off-book misalkan, tanpa harus buka buku. Saya bikin pertanyaan, lalu kalian isi sesuai dengan hasil dari penganalisan kalian di pembelajaran. Nah, ketika soal tersebut kalian kerjakan dengan mencontek, itu termasuk dalam kategori apa? Dalam kategori amanah tidak? Tidak. Artinya belajar pun tetap harus amanah biar ilmunya berkah. Apalagi kalau kita melakukan kehidupan sehari-harinya di rumah, tetap peran tersebut harus diperankan dengan sifat amanah dan jujur. Kita breaking dulu ya. Kayaknya kalian agak lelah-lelah sedikit, biar konsentrasi lagi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Biar fresh, silakan berdiri sejenak. Aku berdiri pun. Kita breaking dulu dengan tepuk ya. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sekali lagi, tepuk 4, tepuk lope, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Untuk lebih memahami makna daripada amanah dan jujur, Bapak akan menayangkan video terkait pembelajaran pada hari ini. Silakan disimak ya videonya. Siapa di antara kalian yang bisa menganalisis atau menyimpulkan dari cerita video yang ditayangkan barusan? Siapa? Saya, Pak. Silakan. Saya melihat video yang ditayangkan, ada seorang anak kecil penjual tisu yang menemukan dompet di pinggir jalan. Oke, baik. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan Bintang. Akhirnya anak kecil tersebut mengembalikan dompetnya ke pemiliknya dengan tujuan menyampaikan amanah yang menemukan. Baik, alhamdulillah ya. Artinya dari tayangan video tampilkan ini kalian dapat memahaminya ya. Nah, baik. Pengertian amanah yaitu amanah yaminu amanatan, artinya yang berarti mempunyai amanah ya. Dia tidak takut dapat dipercaya orang lain. Amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman, tentram. Jadi kalau orang yang mempunyai sifat amanah, insya Allah tentram hidupnya, karena dia tidak mempunyai beban. Beban apa? Beban bohong. Bohongnya cuma amanah tersebut. Nah, di sini ada dalil yang memang menguatkan terkait amanah ya. Coba bareng-bareng ya, ikuti Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum. Dituangkan di dalam ayat ini, kita harus punya peranan, yaitu memegang erat terkait amanah tersebut, karena itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat ketika kita jikalau tidak amanah, tidak melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan terkait berbicara amanah dan jujur. Maka silakan siapa yang membacakan terkait bentuk-bentuk amanah. Bentuk-bentuk amanah di sini ada 3. Siapa? Kamu boleh baca? Baca yang keras. Bentuk-bentuk amanah. Bentuk-bentuk amanah. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya. Cara menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini rukun iman serta mengamalkan ajaran Islam. Di sini dari bentuk-bentuk amanah ini sangat luar biasa ya, kalau kita mau menjalankan dan berperan. Di sini sangat luar biasa juga pertanggungjawabannya, karena tidak hanya cukup di kita, tetapi kita berperan dengan 3. Berperan dengan 3 gitu. 3 itu apa? Yang pertama, kita berhubungan dengan
Yang kedua berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga berhubungan dengan orang lain. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja yaitu LKPD ya. Sebelum membagikan lembar kerja LKPD, silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Silakan. Baik. Sekarang akan Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nah, ini soal LKPD-nya kelihatan? Silakan kalian amati dari pertanyaan tersebut dan kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Jangan sampai isinya asal ngisi ya. Sesuai tadi tentang pokok pembahasan yang pernah kita bahas, silakan kalian berikan sesuai dengan pertanyaan yang Bapak paparkan di sini. Kalau kondisinya harus sama-sama bekerja ya, nggak boleh sendiri sini. Silakan kerjakan. Ya. Gimana? Hasilnya sudah kalian kerjakan? Sudah. Sudah kerjakan? Sudah. Baik. Nah, sekarang silahkan kalian presentasikan kelompoknya masing-masing ya. Nanti boleh dari temennya untuk tanya jawab terkait apa yang telah dipaparkan oleh kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang pertama kelompok 1 mana? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis siswa terhadap kisah kejujuran Mujeni dan Edi Santi. Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih mengembalikan uang itu daripada memilikinya? 1. Nilai kejujuran dan amanat. 2. Rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. 3. Empati terhadap pemilik uang. 4. Takut akan konsekuensi hukum. 5. Keyakinan bahwa kejujuran akan membawa kebaikan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Barangkali di antara kalian ada yang mau bertanya? Iya. Ya, silakan. Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk berbuat jujur? Ada beberapa faktor, yaitu nilai kejujuran dan amanah yang mereka pegang teguh, kesadaran moral dan etika bahwa mengambil uang tersebut adalah perbuatan yang salah, empati terhadap pemilik uang, dan karena kehilangan jumlah sebesar itu pasti dapat berdampak besar, takut akan konsekuensi hukum jika mereka mengambilnya, keyakinan bahwa berbuat baik akan membawa keberkahan dan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Mujeni dan Edi Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Saya sangat mengapresiasi tindakan Mujeni dan Edi Sandi. Karena sebelum presentasi diakhiri, silakan ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apa pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Renata. Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah prinsip yang harus dijaga dalam kehidupan. Meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang, memilih jalan yang benar akan selalu membawa manfaat jangka panjang. Kejujuran bukan hanya tentang tidak mengambil yang bukan hak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Boleh. 1. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya. Baik. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini? Silakan, Chef. Saya akan menyimpulkan pengertian amanah. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan dalam rasa takut. Kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi intinya dari pembelajaran pada hari ini terkait amanah dan jujur, yang paling utama adalah yang memang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas belajar dalam konsep memahaminya saja, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait masalah amanah dan jujur. Nah, baik, untuk mengingat kembali sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan 10 soal untuk kalian dapat memahami lagi terkait pembelajaran pada hari ini. Biar apa? Biar mudah diingat, biar mudah dihafal, dan kalian bisa mengaplikasikannya terkait pembelajaran pada hari ini. Dan jangan sampai kita hanya sebatas paham tetapi tidak dipraktekkan. Nah, untuk itu Bapak sudah bikin 10 soal. Silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Tolong sifat amanah dan jujurnya dipakai. Silakan kerjakan. Nah. Baik, gimana? Sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Sudah. Apa akan bertanya sama kalian, gimana pembelajaran apa hari ini? Menyenangkan? Sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang kita pelajari pada hari ini menjadikan sebuah keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Kita disehatkan di lahir batin kita, dan ilmu pengetahuan yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran untuk yang akan datang, nanti kita akan membahas tentang apa?